Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Begitu banyak yang telah Allah berikan pada kita sehingga tak mampu di antara kita untuk menyebutkan atau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Marilah kita juga panjatkan puji salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan suri teladan kita semuanya, yang telah menjadikan teladan, yang menjadikan uswah dan memberikan beberapa hal yang bisa kita tiru dan bisa kita laksanakan melalui Al-Quran dan Sunnah yang beliau tinggalkan, sebagaimana pesan Rasulullah, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita tingkatkan pula iman dan takwa kita pada Allah sebagai benteng diri kita semuanya. Ketika kita menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi masalah, hanya iman dan takwalah yang mampu bisa mengatasi kita semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah kali ini yaitu hakikat tentang kemenangan. Kita semuanya sebagai umat muslim yang beriman, kita hidup bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar makan, minum, tidur, dan lain sebagainya, tapi kita mempunyai orientasi, mempunyai tujuan panjang, di mana suatu saat nanti setelah kita tiada, kita akan dibangkitkan dan akan kita hidup selebihnya dengan hidup kekal abadi selama-lamanya. Maka dari itu, sebelum kita menjalankan fase-fase yang akan dialami oleh kita semuanya, maka kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan agar kita hidup kita bermakna, agar kita bisa mendapatkan kemenangan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesuksesan, bukan hanya sekedar di dunia, tapi yang lebih utama adalah nanti di yaumil akhir, di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa gambaran kepada kita bagaimana sebuah hakikat yang agar kita mendapat kemenangan, agar mendapatkan kesuksesan bukan hanya di dunia namun di akhirat juga. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Rasulullah diberikan oleh Allah dengan Fathu Mekah, kemenangan yang luar biasa, tanpa menggunakan kekerasan, tanpa mengorbankan
pengorbanan yang besar, baik harta, jiwa maupun pengorbanan yang lainnya. Allah SWT memberikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu kita juga akan bisa mendapatkan sebagaimana Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Di antaranya untuk kita mendapatkan kesuksesan, yang pertama adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dengan adanya Allah memberikan ampunan, berarti itu adalah hakikat sebuah kemenangan. Seseorang dikatakan sudah menang ketika dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang yang belum mendapatkan ampunan dari Allah, berarti dia masih belum merdeka, belum mendapatkan kemenangan, karena hidupnya masih terkekang dengan dosa-dosa, dengan apa yang telah diamalkan selama di dunia. Namun ketika Allah SWT memberikan ampunan, maka disitulah kita akan mendapatkan kemenangan. Kemudian kemenangan yang kedua hakikatnya adalah wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah memberikan kenikmatan demi kenikmatan. Ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan satu, pasti kita ingin mendapatkan kenikmatan yang lain. Ketika kita mendapatkan kesuksesan yang pertama, pasti kita ingin merebut atau meraih kesuksesan yang berikutnya. Begitu juga ketika kita mendapatkan kejayaan di dunia, pasti kita ingin mengharapkan kejayaan di akhirat. Namun Allah SWT tidak akan memberikan kenikmatan kepada seseorang ketika seseorang jauh dari mensyukuri nikmat Allah. Allah akan memberikan kenikmatan setelah kenikmatan ketika seorang sudah mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan tambahkan kenikmatan yang lain. Jika kufur, maka sungguhnya siksa Allah amatlah pedih. Jadi intinya kita adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kepada kita. Itu juga bentuk daripada syukur kita. Kemudian yang ketiga, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ketika seorang sudah mendapatkan hidayah dari Allah SWT, berarti sebenarnya dia sudah mendapatkan kemenangan dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka sebenarnya dia itu belum mendapatkan kemenangan atau kesuksesan. Banyak orang yang bergelimang dengan harta, tapi belum tentu mereka sukses atau belum tentu mereka menang ketika mereka hidupnya masih terombang-ambing dengan nafsu atau belum pada jalan yang dibenarkan oleh agama. Namun sebaliknya, walaupun hidup tidak begitu tinggi atau hidup yang cukup, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, maka disitulah sebuah kemenangan yang didapatkannya. Kemudian yang keempat, wa yansurukallahu nasran aziza. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah memberikan bantuan dan pertolongan kepada Allah. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong kepada seorang tatkala seseorang suka membantu orang yang lain. Ketika kita terbiasa menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita. Sebaliknya, ketika kita tidak mau menolong orang lain, jauh atau tidak pernah menolong orang lain, maka Allah pun tidak akan menolong kita semuanya. Maka dari itu, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan kemenangan, maka kita harus terbiasakan diri untuk menolong orang lain. Apapun yang kita mampu, baik melalui harta kita, melalui tenaga kita, atau melalui pemikiran kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, hakikat sebuah kemenangan adalah Allah memberikan sakinah di dalam diri seorang. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah SWT akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menang akan Allah berikan ketenangan hatinya. Sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan ketenangan, dia hidupnya belum mendapatkan kemenangan, karena hidupnya masih galau, hidupnya masih gelisah, hidupnya tidak mempunyai arah dan tujuan. Sehingga
dia tidak akan bisa mendapatkan kenangan baik siang, sore, malam maupun pagi. Hidupnya selalu gelisah. Adapun orang-orang yang menang adalah mereka yang senantiasa tenang baik di pagi hari, di siang hari, sore hari maupun malam hari. Bagaimanakah agar kita mendapatkan ketenangan? Allah SWT memberikan gambaran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, dengan zikir dan mengingat Allah maka hati kita akan tenang. Kuncinya hanya satu, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita zikir kepada Allah, dimanapun kita berada, kapanpun kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketenangan itulah apapun yang kita ucapkan senantiasa ucapan yang baik, apapun yang kita pikirkan senantiasa pikiran yang baik, dan agar senantiasa mendapatkan arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.